Insya Allah pada hari ini acara kita yaitu bersama dengan Marwah Muslimah Center. Jadi Marwah Muslimah Center ini ya para hadirin sekalian, yaitu wadah di mana Masya Allah kita mengadakan kegiatan-kegiatan Islami. Ya kita sudah pernah mengadakan pemulasaran jenazah, kemudian kita juga ada kelas tahsin, ya, ada juga kelas terjemah Al-Quran. Kemudian kita juga memiliki kelas-kelas lainnya, ada kelas hadis dan hari ini sampai di sesi kita yaitu kelas Ma'ruf Center yang dimana mengusung tema pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara. Mudah-mudahan pada hari ini ya para hadirin sekalian bisa mengambil manfaat dan ibroh yang luar biasa untuk agenda kita hari ini, bukan hanya hari ini tapi 5 sesi berikutnya. Jadi sekarang sesi pertama, nanti tinggal sisa 4 sesi lagi. Mudah-mudahan terus bisa mengikuti dengan tema-tema yang menarik dari awal yaitu ta'aruf ya sampai nanti tema yang terakhir yaitu talak. Mudah-mudahan di kenyataan jangan sampai ta'aruf lalu berakhir dengan talak. Naudzubillah ya. Tapi kita berharapnya adalah kita tahu ilmunya ya tentang pranikah, kemudian juga bagaimana tentang ilmu pernikahan. Insya Allah sebelum kita mulai ada sedikit pengarahan sekaligus sambutan yang insya Allah pada hari ini akan dibawakan oleh guru kita yaitu Al-Ustadz Zufar Bawazir LC Emsos. Beliau lahir di Bangil ya tanggal 8 Mei 1960. Ya beliau tinggal di Jatimakmur Pondok Gede ya yang mungkin dekat rumah beliau. Ya kalau ingin bersua atau ingin bertanya-tanya ya masalah keislaman juga Masya Allah ya boleh silakan berkunjung ke rumah beliau. Beliau pendidikan S1 di Fakultas Syariah tahun 1991. Kemudian melanjutkan magister di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ya, status beliau sudah berkeluarga, memiliki 8 orang anak, 4 anak laki-laki dan 4 perempuan. Dan sementara ini cucunya baru 17. Ya, baru sementara katanya ya. Kita banyak belajar dari beliau nih insya Allah ya, mungkin untuk pengarahan awal ya sampai cucunya baru sementara 17 ya, kemungkinan kandidat-kandidat lainnya akan lahir ya. Insya Allah kita akan dengar pengarahan sekaligus sambutan yang hari ini dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Zufar Bawazir LC Emsos. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini di pagi hari ini yang mudah-mudahan kehadiran kita membawa kebaikan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti termasuk kita di dalamnya. Para hadirin hadirat saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi disampaikan tentang diri saya ya, bahwa anak saya ada 8, laki 4, perempuan 4. Nah, ya, yang sudah menikah 5 ya, yang sudah punya anak 4 ya, berarti masih 4 lagi nih yang belum punya anak ya. Yang sudah punya anak pun sekarang ada yang sedang mengandung ya, bulan September ini insya Allah akan melahirkan ya. Jadi kan tadi 17 sementara ya, mungkin akan nambah lagi gitu. Jadi setiap kali dikenalkan mungkin cucunya udah bertambah lagi ya karena saya memang anak-anak saya itu kalau sudah waktunya menikah terutama yang perempuan itu ya udah saya
gebrah aja. Ayo, kalau ada yang datang meminang, saya lihat akhlaknya bagus, ya, bertanggung jawab dan ya berani gitu ya. Ada yang nelpon dari Sudan, ya dia masih kuliah di Sudan. Terus teman anak saya memang laki, ya waktu di Husnul Khotimah itu ya memang anak saya yang laki itu suka jodoh-jodohin ya, istilahnya mak comblang gitu ya. Nah, temennya yang ini ditawarkan ke sono, nanti terjadi pernikahan begitu ya, kayak ini Ma'ruf Center ini ya, Marwah dan Ta'aruf ya. Nah, kerjanya jodoh-jodohin orang. Nah, ada satu yang nggak berani ngadep langsung, jadi pas dia kuliah di Sudan dia nelpon, "Abah, ini saya mau melamar anak abah, boleh nggak?" Berani betul ya. Ya, kamu udah siap nikah? Insya Allah Pak. Ya udah ya. Nah, dengan siapa gitu kan? Anak saya waktu itu yang pertama udah nikah duluan, sudah punya anak. Yang belum waktu itu yang nomor 3 dan 4 ya, ada lagi nomor 7 yang perempuan. Nah 3 dan 4 ini dia malah milih yang keempat, yang 3 dilompatin ya. Ya udah, dia maunya yang itu ya. Ini pasti anak saya yang laki nih yang ya ngojok-ngojokin nih, yang jodoh-jodohin ya. Di antaranya yang di ojok-ojokin itu anaknya Ustadz Azami almarhum ya, dan lain-lainnya banyak. Nah, ini dia senang melakukan hal itu ya. Dan ternyata memang ini hal yang mendatangkan kebaikan ya. Karena perintah Allah di surah An-Nur ayat 32 itu ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassolihina min nisaikum wa imaikum, dan kawinkanlah ya orang-orang yang sendirian di antara kalian ya, yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah ya, dari hamba-hamba laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu miskin, Allah pasti akan memberi kemampuan pada mereka, memberi kekayaan pada mereka ya, dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, jadi ayat ini ya, ulama mengatakan ya, keharusan ya untuk menikahkan orang-orang yang sendirian. Jadi kalau yang sendirian ini pada sendirian enggak ini, apa sudah berkeluarga ini? Ya, pada sendiri ya. Nah, ini jangan takut, biasanya orang takut menikah ya, nanti gimana, belum mapan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu fakir, fuqara, miskin ya, Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Ya seperti itu tadi yang minta anak saya ya, kondisinya namanya masih kuliah, masih masih bergantung sama orang tua ya, tapi dia berani ya udah, dalam kehidupan berkeluarga ya dia bertanggung jawab, dia dengan ya apa yang mampu dia berikan pada keluarganya ya dia lakukan ya. Sekarang anaknya 3 ya, kalau yang pertama anaknya 6 ya, yang kedua anaknya 4 gitu ya. Jadi begitulah, nanti Allah yang ngasih jalan, itu nggak usah
takut. Kalau orang ketakutan nggak nikah ya, nggak nikah nanti terlambat ya. Dan bagi yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan orang supaya menikah, itu juga pahalanya besar ya, pahalanya besar ya. Seperti insyaallah orang-orang di Ma'ruf Center ini ya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man masya fi tazwij imra'atin halalan yajma'u bainahuma razaqahullahu ta'ala alf imra'atin minnal huril 'ain kullu imra'atin fi qasrin min durrin wa yaqut wa kana law bikulli khutwatin khataha aw kalimatin takallama biha fi dzalika ibadatu sanah qiyamul lailiha wa siyamun nahariha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha mempertemukan seorang laki-laki dan wanita secara halal dan berhasil menjodohkan keduanya, maka Allah akan memberikan rizki padanya 1000 bidadari. Nah, kalau makruf di Marwah Center ini perempuan, ya dikasih kesenangan lah pokoknya di surga ya. Kalau yang laki dikasih 1000 bidadari, dan setiap bidadari berada di istana yang terbuat dari mutiara dan yakut ya. Nah, menak kita yakut ya, ini nama permata di surga ya. Nah, jadi 1000 bidadari. Ini antum siapa namanya? Habib. Ini kan berada di sini ya, nanti dapat 1000 bidadari itu di surga. Dan masing-masing bidadari itu berada di istana yang terbuat dari mutiara dan yakut. Jadi punya 1000, itu satu baru satu itu. Bagaimana kalau yang nikah nanti 2, 3, masya Allah beribu-ribu istananya ya, istananya beribu-ribu juga, yang semua para umat akhwat yang ikut ya mengusahakan terjadinya pernikahan ya, perjodohan ini luar biasa ya. Nah, bagi yang hadir juga ya berusaha untuk membahagiakan dirinya dalam kehidupan dunia ini dengan punya pasangan dan membahagiakan orang lain yang masih sendirian, supaya walaupun belum ya berjodoh misalnya, tapi ada kesempatan untuk menjodohkan, untuk ya menjadikan 2 orang berjodohan, lakukan saja, nggak usah ragu-ragu. Ini kesempatan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, itu di akhiratnya. Dan untuk setiap langkah kakinya dan kalimat yang diucapkannya ya, dalam hal ini dinilai, ditulis baginya pahala ibadah setahun, yang malamnya digunakan untuk qiyamul lail, salat malam, dan siangnya berpuasa. Subhanallah ya. Nah, jadi ini adalah merupakan sesuatu yang baik. Nah, di sini insya Allah semuanya akan mendapatkan materi-materi yang sangat berharga yang bisa digunakan untuk bekal dalam kehidupan berumah tangga ya. Makanya ya, seperti saya, kalau ya ada orang yang saya lihat baik akhlaknya, saya enggak segan-segan untuk misalnya mencari tahu ya, misalnya dosennya, saya bilang, ini murid kamu ini boleh dinikahkan dengan anak saya gitu ya. Nah, begitu juga buat akhwat yang masih sendirian, kalau melihat ada pemuda yang soleh, dia soleh, jangan ragu-ragu ya, jangan gengsi, bukan langsung ke pemudanya, tapi ke temannya atau dosennya ya, kayaknya dia orang soleh,
kalau saya punya suami seperti dia saya senang sekali. Nah, nanti kan jadi ada ya konsideran, ada yang menghubungkan gitu. Jadi begitulah kehidupan ini. Yang penting terjadi hubungan yang halal, yang itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti yang Allah firmankan, wa min ayatin an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun aja ya. Itu silakan nanti sering dibacakan pada saat pernikahan, perkawinan ya. Nah, maka ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Bayangkan dua orang yang sebelumnya haram, bahkan terlihat rambutnya saja haram, sekarang boleh berjabat tangan, boleh berciuman, boleh berhubungan. Masya Allah ya. Apa bukan tanda kekuasaan Allah? Tanda kekuasaan Allah. Maka carilah dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Mungkin bisa didaftarkan nanti di Marwah Center sini, Ma'ruf Center ya. Saya pengen dong dicarikan, misalnya begitu ya. Gak usah malu-malu untuk jalan yang halal ya. Yang laki minta dicarikan, yang perempuan minta dicarikan. Nah, nanti kan dilihat mau nggak sama ini, mau nggak? Ya. Biro jodoh itu banyak itu ya. Tapi kan nggak tersaring. Tapi kalau di Ma'ruf Center insya Allah akan tersaring ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menghubungkan dua orang laki perempuan ya. Jangan ikut LGBT, ini bahaya ini ya. Laki sama laki, perempuan itu suatu kekeliruan, suatu kesesatan, penyimpangan yang ya akan hanya menggembirakan setan nanti di neraka ya. Tapi kalau kita mengikuti jalan yang halal, insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang-kurangnya, miskin-miskinnya ditambah oleh Allah. Banyak orang yang ketika menikah kondisinya masih nggak punya apa-apa, nggak lama kehidupannya terus punya mobil, punya rumah ya. Maka begitulah kita bersyukur pada Allah dipertemukan di majelis ini. Ikuti sesi-sesi yang akan disampaikan bahkan sampai akhir ya kehidupan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan semuanya mendapat nikmat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan berakhir dengan nikmat ya. Dan dengan ini saya nyatakan bahwa acara ya pendidikan ini dibuka dan diresmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah kedatangan Bunda Suci. Apa kabar Bunda Suci? Alhamdulillah baik. Dan hari ini kita akan membahas ya di seri kajian pranikah ini materi tentang virus LGBT dan free sex. Sebelum kita lanjut ke acara, aku izin perkenalkan dulu pembicara kita, yaitu Ibu Suci Susanti SSOSI, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dan S1 Komunikasi Dakwah Stidi Al-Hikmah. Kemudian sekarang aktivitasnya banyak sekali nih berentet. Manajer rumah tangga, founder sekaligus ketua Gerakan Peduli Remaja sejak 2011 sampai sekarang. Kemudian iya dipilih. Pernah di bidang media Ayla dan bidang jaringan Ayla tahun 2013 sampai 2022 dan sekarang membina Peduli Jilbab sejak 2019 sampai sekarang 2020, pembina Perempuan Cinta Keluarga sampai saat ini juga mengasuh beberapa majelis taklim di Jakarta dan Bekasi dan beberapa pengajian kantor di Jakarta.
Langsung aja, tadi moto hidupnya udah dibacakan di depan ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Langsung aja kita persilahkan kepada Bunda. Cek. Ya. Baik, sebelum saya mulai bisa minta tolong yang paling belakang, kayaknya yang di sebelah kanan saya nih, itu kursi hijaunya bukan kursi panas loh Mbak. Gak akan ada tes, tenang aja. Abis ini gak diuji kok. Maju yuk, bisa yuk, yuk. Yang paling belakang tuh terutama. Nah, kan yang kursi hijau. Nah, emang kenapa sih udah nempel ya? Ada semacam perekatnya gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang di belakang kalau masih kurang sarapannya boleh loh ngambil kotak lagi. Ya kayaknya masih lemes, ngantuk atau gimana nih? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, kan katanya mau menikah. Sebelum saya mulai nih, mohon maaf, saya tuh agak-agak gimana gitu kalau duduk ya. Dan saya nggak bisa ngelihat semuanya kalau duduk, terutama yang di belakang, yang datang ke sini katanya tujuannya untuk nikah tapi ternyata kerja. Oke, baik, lurusin niat ya, lurusin niat. Sekarang sebelum saya mulai, yang belum nikah angkat tangan. Kenapa harus malu-malu sih? Tapi jangan malu-maluin juga. Ya, yang belum nikah sekali lagi yang akhwat terutama. Oke, yang di belakang ada yang belum, maju. Saya minta tolong yang belum nikah maju, yang udah nikah ngalah dikit karena udah laku ya. Yang belum nikah maju dong sayang. Masya Allah solehah. Yuk maju yuk. Yuk terutama yang ini nih, yang di sebelah kanan saya nih masih kosong. Oke, yang kanan ini banyak yang kosong. Ya kalau ini Masya Allah Alhamdulillah udah penuh. Yang udah nikah mundur tadi. Oke, yang belum nikah. Kemudian yang sudah menikah angkat tangan. Sudah menikah. Oke, yang sudah punya anak angkat tangan karena sudah menikah belum tentu udah punya anak ya. Oke, baik, alhamdulillah. Berarti memang prioritasnya materi ini fokus untuk yang belum menikah. Karena ini saya gabung semuanya. Ya, untuk yang belum nikah, untuk yang sudah menikah dan yang sudah punya anak. Jadi biar sekalian komprehensif. Ya. Baik, sebelum saya mulai lagi, saya mau tanya, ada yang belum tahu singkatan LGBT? Berarti udah paham semua ya, insya Allah ya. Karena saya pernah ngisi forum guru-guru di BI, begitu saya selesai baru pada nanya, Bu, LGBT itu lembaga apa? Gubrak. Ya, guru. Ya, alhamdulillah di sini udah paham. Oke, next Ara, Masya Allah, makasih Lora. Masya Allah, ini tadi seperti tadi ya, yang ngisinya dikenalin tapi yang moderatornya nggak dikenalin. Ini lagi liburan, tadinya stay di Madinah. Ya ibu 2 orang anak, Masya Allah, masih muda, yuk bisa yuk nikah muda yuk, yuk, habis ini jangan teror saya. Baik, ya nah tentang LGBT, bagaimana sih cara penularannya, kalau ini sebutannya apa? Saya tadi sama Ara soalnya kakak-kakak, kalau kakak-kakak saya gimana dong ya, nanti pada tersinggung kalau saya bilang kakak. Oh masa? Masya Allah. Mbak-mbak ya, mbak-mbak dan mas-mas. Oke, perhatiin nggak? Kita nggak usah, kita harus bicara data. Ya, jadi kita tuh jangan kalau bicara katanya, enggak. Kita bicara data. Ya, data membuktikan bahwa LGBT dan free sex di Indonesia itu datanya setiap tahun nggak pernah turun. Ya, di sini ada dokter. Nanti yang mengisi ibunya Ara habis ini juga dokter. Ya, coba ditanya sama para dokter, pernah enggak data free sex dan LGBT, dampak dari LGBT itu turun? Enggak pernah. Ya, tiap tahun selalu naik.
Kenapa? Padahal mereka nggak bisa melahirkan, nggak bisa hamil orang-orang LGBT itu kan, ya. Tapi kenapa kok bisa naik terus datanya? Belum lagi data AIDS. Kalau dulu 10 tahun yang lalu mungkin katanya AIDS itu ditularkan melalui jarum suntik. Mohon maaf saya ngomong agak cepat karena slide saya ada 30-an lebih dan waktu saya cuma sepertinya 45 menit kali ya Ra ya. Ya, jadi saya ngomongnya agak cepat. Ya. AIDS 10 tahun yang lalu diklaim penularan 10 tahun sekitar 10-15 tahun yang lalu diklaim ditularkan melalui jarum suntik. Tapi akhirnya akhir-akhir ini sudah dibuktikan bahwa penularannya melalui homoseksual. Ya. Jadi kenapa mereka bisa? Karena ini mereka menularkan melalui lingkungan. Kok bisa? Nah, saya mengutip ucapan salah satu tokoh homo di Indonesia. Ya, waktu itu ketemu di TV One, waktu masih kita ILC, masih ada ILC. Tokohnya itu bilang gini, kasih saya waktu 10 menit, saya akan mengubah seorang yang straight, terutama laki-laki, seorang yang straight itu menjadi homo. Hanya dengan omongan. Dia minta waktu 10 menit. Waktu itu ketemunya di ILC. Wow, saya bilang luar biasa, boleh ajak berantem gak nih? Tapi kan gak bisa ya, dalam hati gitu ya. Dalam hati saya ngomongnya karena anak saya juga laki-laki. Ya, tapi anak saya udah nikah, mohon maaf ya. Buat yang belum nikah, jadi saya ini dulu, mohon maaf dulu ya. Kalau belum, aduh Masya Allah. Ya lanjut, jadi ini faktor lingkungan. Ya, jadi kalau misalnya ada data, dan kita tahu Indonesia kelemahannya di data. Kalau ada data ditemukan di satu sekolah, ada satu aja anak yang dia betul-betul homo, artinya apa? 1:10. Itu data di Indonesia. Maka di sekolah itu ada 10 anak yang terindikasi homoseksual. Ya, next Ara, maaf ya sayang, gak apa-apa ya. Nah sekarang kita bicara, oke. Ini perlu diputer, diulang, masih ada yang inget nggak? Ya, Masya Allah nih Alhamdulillah. Jadi gini, dalam satu posisi kita, umat Islam, dengan teman-teman kita yang Nasrani atau apapun agamanya, yang mereka taat tanda kutip, ya kita sama. Apa? Sama-sama menentang LGBT. Contohnya Daniel Mananta. Ini kan viral. Masih ingat nggak? Yang di sekolah anaknya internasional, nggak usah disebut, udah pada tahu kan semuanya. Ya, sekolah internasional. Ya, itu toiletnya. Ya, toiletnya bareng apa segala macam, nggak ada tuh kayak di sini kan, Masya Allah ya, toiletnya ada tanda akhwat, ikhwan, nggak boleh. Kalau di luar nggak boleh, terutama Amerika. Ya, boleh silakan masuk siapa aja di situ sesuai dengan apanya, gendernya lah, apanya katanya begitu. Ya, ini kayaknya nggak usah diputer ya, karena insya Allah masih pada inget lah. Silakan aja di search. Ya di TikTok masih banyak, di Reels juga masih banyak. Next Ara. Ya mohon maaf karena waktu saya singkat. Nah, lagi-lagi kita bicara data. Ini data. Saya nggak ngambil dari kenapa bukan kota-kota besar. Karena kayaknya kalau kota besar itu udah umum banget. Ya, dan jangan kita hanya berpikir bahwa free sex itu juga hanya di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, mana lagi, Bandung, Makassar, Jogja. Ya, mohon maaf Jogja, ya walaupun ketika data ini keluar, Ustaz Salim bilang, aduh Bunda punten ya, gak selamanya itu datanya bener gitu kan. Ustaz Salim begitu keluar datanya bahwa Jogja ranking pertama untuk free sex. Ya karena Jogja ya wallahu alam kenapa bisa seperti itu dan sampai sekarang ya walaupun kata Ustaz Salim gak semuanya kok Bun, ya iyalah gak semuanya ya kali semuanya ya. Nah ini data saya ngambil di salah satu kota kecil di Ponorogo. Ada yang tahu Ponorogo di mana? Jawa Timur ya, yang terkenal dengan Reok Ponorogo. Nah datanya apa ini ya,
Jadi 2019, 2020, 2021. Saya belum lihat lagi data 2022 dan 2023. Tapi kata Bunda Eli Risman, kata Bu Eli, justru di tahun 2022 itu kayaknya Bu Eli pengen pingsan kalau bisa. Ya, karena itu naik terus. Ini data free sex. Ditambah kita kemarin ada isu apa? Kontrasepsi untuk remaja. Ya, nggak usah dilegalin. Pernah main-main ke mart-mart itu enggak? Kan nggak boleh sebut merek ya, karena nggak di-endorse. Ya, ke mart-mart itu kalian kalau misalnya mau bayar, ada kan yang warna-warni kotaknya biru, pink, berjejeran bareng sama kotak-kotak coklat. Ya, untuk apa dilegalisasi? Sempat saya tanya sama kasir, Mbak, pakai jilbab waktu itu. Mbak, ini kalau ada anak berseragam SMP dan SMA beli gimana? Ya saya mah yang penting laku aja Bu. Oke, fix mbaknya, insya Allah sepertinya kalau mbak nggak tobat akan masuk ke neraka. Ya, benar saya ngomong kayak gitu. Ya pernah juga kasirnya cowok, tapi saya tanya dulu dong, muslim apa enggak. Kalau cowok kan agak sulit. Ya, janggutan teman-teman Nasrani, Yahudi juga mereka pada janggutan gitu. Nah, yang muslim saya bilang, Mas emang gak kepikiran ini kalau misalnya yang beli anak SMP, SMA, terus masnya nanti tanggung jawab di akhirat gimana? Aduh, emang ya susah kalau jualan sama ibu-ibu gitu ya. Kalau ditilang polisi ketemu sama ibu-ibu juga susah. Ya udah mendingan makanya polisi tuh gak usah nilang ibu-ibu makanya. Next, karena saya pernah nilang dan saya ayo loh gimana loh. Nah, ini kasus yang saya, makanya Mbak di depan kan saya udah bilang, ntar saya kecilin loh volume suara saya nggak kedengeran sampai belakang, biar pada ke depan. Nah ini yang saya tangani sebetulnya ini yang saya kumpulin sih ya, beberapa aja kasus yang saya tangani langsung. Next Ara 2000 semuanya aja dikeluarin. Nah ya ini kasus kebaca nggak? Nggak kebaca kan di belakang, nyesel kan? Tuh, sini nggak kelihatan kok, makanya maju yang di belakang. Ini ya. Kayak kurang fokus gitu. Ininya kayaknya. Nah, ini yang kasus saya tangani beberapa dari tahun 2015. Ya, kayak agak, agak kabur ya, entah kemana. Oke, dari 3 kasus ini yang paling saya bikin shock ada 2. Karena apa? Masih kecil-kecil anak-anaknya ya. Yang kedua, aduh ini pada belum nikah lagi mayoritas, gimana ceritanya? Oke skip, yang ketiga aja. Yang ketiga anak SD kelas 5 saya sebutin gak nih kotanya? Oke, kota Jawa Barat, berarti tetangga saya aja. Tetangga Jakarta kan banyak Jawa Barat, kalau gak Bekasi, Bogor, udah gak usah nebak-nebak, Depok ya. Nah, anak kelas 5 SD, jadi waktu itu saya ada seminar parenting di satu kota itu, tetangganya Jakarta gitu ya. Ibu ini dari saya ngisi kok nangis gitu. Nah setelah selesai ibunya maju, Bu anak saya baru kelas 5 SD, terus kenapa Bu kok nangis? Kirain saya ibu terharu sama saya, enggak Bu, ternyata anak saya kepergok, mohon maaf kelas 5 SD sedang berhubungan badan di kamar mandi. Ya itu langsung nangis ibunya, saya, kenapa Tiara kok di tempatnya Tiara itu, tempat lahirnya Tiara, ya, gitu, kelas 5 SD. Begitu saya tanya, telusuri ternyata dijangkiti dari ART. ART-nya perempuan usianya saat itu 15 tahun, terus saya tanya, Ibu sekarang ART-nya dikemanain? Saya pecat Bun, pengennya saya pukulin, saya tampar, kenapa enggak, kata saya. Kalau punya anak-anaknya gitu gimana? Iya kan? Ya kan, kita ya Allah kita jaga-jaga anak kita gitu ya. Ya Allah, terus anaknya ART-nya tuh cuma dipecat aja ya Allah, padahal ART itu akan menularkan. Ya kan, akan menularkan lagi kepada entah berapa anak lagi. Ya, nah ini kasus lanjut. Terusannya gimana Bun? Ya nantilah cerita lagi kalau ketemu. Nah, ini yang di Jakarta, ya jadi anak TK ketahuan sama gurunya lagi tindis-tindisan. Ntar daerah Pancoran, ntar kalau saya sebut nanti ketahuan TK-nya. Ya Jaksel berarti ya, Pancoran itu Jaksel bukan sih? Ya Jaksel. Ya ini anak TK juga, anak laki-laki.
anak laki-laki tapi dia bertingkah seperti anak perempuan. Jadi dia pakai selop ibunya, nenteng tas ibunya, tapi dia anak laki-laki. Kalau yang punya anak laki-laki dan anaknya seperti itu, jangan lucu. Bilang, ih lucu, atau yang punya anak laki-laki, masih bayi, tembem putih gitu, terus menggemaskan. Jangan pernah memakaikan jilbab sama anak laki-laki. Ya terus diposting lagi. Jangan, nanti anak lakinya bingung. Saya sebenarnya boleh pakai jilbab apa enggak? Nah, namanya disorientasi seksual. Ya, insya Allah nanti kita masuk ke situ. Next, dan ini masih kasus-kasus ya yang saya tanganin 4 SD. Sebentar ada lagi perempuan. Next deh, yang biar bikin shock. Ini, oh ini ya, ini sih yang tahun 2000 di sekolah Islam internasional. Nah, makasih Pak. Ya ini, ya memuaskan hasrat seksual ini termasuk penyimpangan seksual dan dia mempertontonkan memuaskannya itu di kelas dan masih SD. Itu pas saya meeting sama guru-gurunya tuh guru-gurunya nangis, diapain ya bun, pulangin. Saya bilang balikin ke orang tuanya, bukan tanggung jawab sekolah. Ya, anak itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Ibu, bapak sebagai wali kelas di sini nangis. Sementara orang tuanya di rumah kerja, ngafe, santai, abis itu pulang, nerima anaknya dari sekolah, kan nggak fair. Ya, anak itu tanggung jawab orang tua, bukan sekolah sekali lagi. Next. Oke, ini kasus-kasus saya pikir udah lanjut aja. Yang terbaru yang saya tanganin apa ya? Enggak sih, yang di Lombok ya, itu 2023 sih, anak SD. Pulang pas saya di Lombok saya nanya, bener nih nggak ada kasus? Oke, nggak ada, oke alhamdulillah. Begitu saya sampai Jakarta lagi baru bilang, bun itu di pojokan di taman ada yang udah buka-bukaan celana laki dengan laki usia berapa, kelas 6 SD. Saya udah sampai Jakarta, saya bilang gitu ya. Nah, kenapa kok LGBT mudah menyebar ini? Satu, lingkungan yang permisif, orang tuanya udahlah nggak apa-apa. Kayak sekarang kalau bullying, udahlah namanya juga anak-anak, nggak ada tuh namanya juga anak-anak. Justru anak dari kecil harus dididik akhlak, harus dididik akidah. Ya, nggak bisa kita, udahlah namanya juga anak-anak, kita dulu juga digituin, enggak. Ya, nah orang tua yang permisif biarin aja, main udah biarin aja gitu ya. Kemudian lingkungan yang memaksimalkan akses digital. Dan ini udah nggak bisa dihindari dari sejak COVID. Ya, makanya saya paling sedih kalau ngelihat anak-anak usia masih batita itu sudah dikasih gadget oleh orang tuanya. Ya, sedih banget. Kenapa sih harus dikasih gadget? Kan masih banyak hal yang bisa dia pegang selain gadget. Buku kah, mainan kah? Ya, sekarang yang ngasih gadget orang tua, yang beliin wifi orang tua, yang beliin kuota orang tua. Begitu anaknya terjangkit, yang pingsan orang tua. Ya, nah kemudian lingkungan yang memudahkan akses pornografi. Pornografi itu sekarang udah susah saya ngomongnya. Ya yang punya TikTok tuh, astagfirullah, live TikTok tuh udah agak-agak tuh. Udah oleng kalau udah jam malam itu semuanya dilakukan demi like, demi uang berapa juta, berapa puluh juta. Ya, jadi orang sekarang ngelihat yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah tuh kayak udah biasa, udah dinormalisasi, padahal nggak boleh itu. Ya aurat terlihat tuh nggak ada kata normalisasi. Ya next, Ara maaf. Nah komunitas LGBT online ini termasuk yang menyuburkan. Ya kampanye, sementara anak-anak sekarang gadget itu sudah seperti darahnya mereka. Saya pernah ngisi di satu SD IT di, ya udahlah, itulah ya pokoknya Jabodetabek lah. Saya tanya, yang sehari buka internet 1 jam, dikit banget yang angkat tangan. Wah, saya bilang alhamdulillah nih, awal sih alhamdulillah ya. 2 jam banyak, lah kok banyak. 3 jam makin banyak, ya ternyata begitu saya survei satu SDIT itu paling lama anak-anaknya range usia 4 sampai 6 SD. Ternyata ada yang sehari 8 jam.
Saya panggil tuh ke depan, sini deh kamu yang 8 jam. Kamu kapan aja sih buka gadgetnya? Ih kan gampang bun, pas aku di toilet, pas aku lagi kesini diantar supir, pulang sama supir, terus pas aku pulang sekolah. Hah? 8 jam sehari. Ya, saya kemarin melototin laptop aja udah aduh kayaknya mata saya atau apa ini. Gak kuat, 8 jam sehari. Apa yang diakses? Ya gak tahu. Wallahu alam. Ya, padahal ini yang ada di dalam medsos apa? Wadah curhat. Yuk peer group, jadi istilahnya tuh peer group. Ya, ayo ngobrol dong sesama usianya. Ya, mereka ngadain wadah curhat, mereka ngadain gathering, tapi tanpa embel-embel LGBT biasanya remaja-remaja itu. Ya, ditarik oleh para NGO yang ngadain, yayasan, ormas yang dari luar itu. Mereka ngadain kayak gini nih, ya seperti pernah di Bali, saya nggak bawa ya, pernah di Bali mereka mengumpulkan siswa SMA berprestasi, ternyata sampai di Bali itu adalah kampanye kondom, ya dan mereka menyaring, siapa yang nggak mau anak-anak sekarang, pesawat PP, mau nggak pesawat PP ditanggung, maulah, hotel gratis, 3 hari 2 malam, ya nggak taunya itu. Kampanye tentang LGBT, tentang kontrasepsi, udah nggak apa-apa, wah macam-macam. Ya, lanjut. Nah, ini buktinya, ini beberapa ya, dipercepat aja, Ara, mohon maaf, tapi semua harus tahu nih. Nah, jadi di Instagram, ya itu pernah ditelusuri oleh para Ayla muda, salah satunya Ara, ya ada teman-temannya Ara itu menelusuri pergerakan mereka, ternyata mereka punya kurang lebih 1000 akun di Instagram, belum TikTok ya, kita belum riset untuk TikTok. Mereka di Instagram punya 1000 akun. Akun utamanya tuh cuma 2. Ya, dan mereka memposting setiap 5 menit. Jadi kebayang nggak berapa jam muter? 5 menit satu akun, setelah ini akun berikutnya terus saja. Bayangin masifnya seperti apa, ya. Next, nah ini ya kita menduduki tingkat pengguna internet 10 besar tertinggi di dunia, nggak tahu apakah Indonesia memang kerja atau memang nggak ada kerjaan, kan itu aja kan, ya pengguna internet itu kan cuma 2, kerja beneran atau nggak ada kerjaan, udah itu aja, ya next lanjut terus ini data ya video-video apa yang suka diakses oleh orang-orang Indonesia, lanjut. Nah, ini beberapa akun-akun mereka ya. 5 tips jadi sekutu gitu ya. Sogis, memahami, keyword, lanjut ada lagi malah mereka mendukung perayaan-perayaan agama. Terus. Nah, ini ya Ramadan untuk semua. Ya, kapan tuh pernah yang heboh? Terus kalau misalnya yang udah trans, sholatnya gimana? Ya mohon maaf saya cuma tahu Transjakarta, selebihnya saya nggak tahu. Ya karena nggak ada kalau di dalam Islam. Nah ini ya Ramadan, Natal semuanya mereka masuk. Nah ini yang dilakukan untuk propaganda, kampanye. Ya udah nggak usah malu jadi LGBT. Kenapa? Itu juga mohon maaf. Kampus-kampus negeri juga banyak kok yang LGBT dan mereka sukses. Gitu ya kampanyenya, lanjut terus ini terus aja Ra, mohon maaf ya, ini masif banget ya, FB, IG, X sekarang ya, bukan Twitter. Oh kalau di X itu parah ya, lebih parah. Lanjut ya, ini bukti-buktinya. Nah kemarin masih ada yang ingat, mohon maaf nih untuk yang tinggal di Citayam Fashion Week ya, awalnya lurus, ujung-ujungnya silakan Ra ya kayak gini. Ya kayak gini. Ini termasuk kampanye, termasuk 17-an kemarin. Saya termasuk yang melarang 17-an itu bapak-bapak tanding bola pakai daster. Kita ketawain yang bahagia siapa? Orang LGBT. Ya bapak-bapak dandan gitu, lomba dandan, yang dandanin istri. Oh ibu nanti kalau misalnya abis ini suaminya keterusan enak gimana? Ya keenakan pakai daster, keenakan dandan, nah na'udzubillah min zalik. Nah ini film sih. Ya ini LGBT, buku-buku LGBT,
tapi ini sudah terjadi di luar negeri. Di Indonesia ada banyak. Saya nggak bawa, ya, saya nggak bawa. Skip aja. Oke, ini kalau di luar negeri di Amerika sudah masuk ke sekolah. Ini nggak apa-apa, putar aja. Jadi gurunya adalah seorang homo. Kebayang kalau nanti di Indonesia. Nah, ya, jadi laki tapi kayak perempuan. Oke, lanjut. Nah ini video juga, lanjut aja. Oke, masih ada yang langganan Disney, suka nonton Disney? Satu, Disney Zionis. Ya, yang kedua, dia pro sekali dengan LGBT. Nih ya. Jadi Gay Pride itu dirayakan di Disney. Jadi Mickey, Minnie bisa tukeran. Nggak selamanya Mickey laki-laki, nggak selamanya Minnie perempuan. Ya, nah ini selain propaganda, apa sih? Oh, nggak ini, apa namanya? Beda laptop ya. Nah ini yang memuluskan keluarga pornografi. Kenapa bisa dibilang keluarga? Karena fakta membuktikan. Ya, ketika seseorang anak terjangkiti melalui trauma, perkosaan, pelecehan, ya, dilecehkan oleh laki-laki dan tidak ditangani oleh keluarganya, keluarga nggak nyembuhin, keluarganya kebingungan, keluarganya sedih, keluarganya marah tapi nggak diapa-apain anaknya, maka yang tadinya korban dia akan menjadi pelaku. Itu aja lingkarannya. Ya, jadi LGBT itu lingkaran setan. Ya, harus diputus. Diputus oleh siapa? Diputus oleh keluarga. Next. Oke, nah ini peta kemaksiatan, lanjut biar diselesaikan aja. Oke. Oh, enggak. Tenang. Nah, ya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, dia akan nggak apa-apa sih. Misalnya, kelihatan dikit gitu ya pornografi, nggak apa-apa kan cuma iklan. Apa itu? Pembenaran. Kan cuma iklan ini, ya nggak ditonton, cuma 2 menit, cuma 1 menit, cuma 30 detik. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Seperti yang dilakukan oleh Marwah Center ini. Apa? Edukasi. Langkah antisipasi, jangan sampai yang mau nikah ya harus dideteksi. Sekarang yakin nggak para akhwat kalau ikhwannya lurus? Nggak, kalau di sini mah lurus semua ya, insya Allah ya. Kan nggak ada yang curiga kalau misalnya di masjid duduk berduaan ikhwan sama ikhwan, curiga nggak? Enggak ya, nggak taunya salah satu masjid besar di, saya jangan sebutin, ya udah deh pokoknya di Jabodetabek salah satu masjid besar pinggir jalan, Masjid Agung lah. Ternyata itu dijadikan tempat pertemuannya homoseksual di kota itu. Tuh saya shock pas tahu, karena nggak ada yang, siapa yang nyangka? Ya, cowok sama cowok berduaan di masjid. Ih, Masya Allah soleh banget ya, kata akhwatnya. Ternyata dia lagi janjian. Ya, astagfirullah. Nah kemudian adiksi, ini mulai nih. Ya, adiksi apa? Apa sih adiksi itu bahasanya? Kecanduan, jadi bahasa Jaksel ya, kecanduan. Karena buru-buru banget ini speed saya bicara, Masya Allah loh, speednya berapa nih? Ya, kecanduan, kalau udah kecanduan kayak gimana? Harus ke psikologis ya, disembuhkan secara satu agama, satu psikisnya, bisa. Pornografi, LGBT itu adalah penyakit yang dicari-cari sendiri. Kalau penyakit dicari-cari sendiri itu seperti narkoba. Jadi kalau ada yang pernah dengar atau pernah tahu almarhum Prof. Dadang Hawari, ya beliau selain menyembuhkan para narkoba, juga menyembuhkan para siapa? LGBT. Jadi emang bisa disembuhin. Karena apa? Penyakit yang dicari sendiri. Ya, kan tadi udah dibacain ayatnya. Udah tahu fahisya. Fahisya itu perbuatan keji. Keji itu apa? Keji itu ya free sex dan LGBT. Itu keji banget. Karena dampaknya tuh luar biasa. Bukan kita yang zina siapa gitu kan. Kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, yang zina elu. Yang kena semuanya. Gitu ya. Nah, kemudian mereka akan membuka apa? Rekrutmen. Jadi jangan salah, mereka selalu merekrut. Ini tahapannya LGBT. Nggak ada ceritanya orang yang udah homo, ya mereka akan cari yang homo juga, nggak ada ceritanya. Kok tahu bun? Taulah.
Ya, dari 2013 sudah di dunia ini. Oh, dunia hitam dong ya saya. Ya, 2013 itu yang homonya juga, dan ketika kita ketemu dengan saudara-saudara kita dari Malaysia, ya kita ngobrol, itu yang mantan-mantan homo, mereka juga bilang homo hanya punya satu di pikirannya, it's all about sex. Ya, dan mereka nggak suka kalau oh lu udah homo, enggak gitu. Mereka pasti carinya yang belum. Ya, dan ketika sudah tertular misalnya AIDS nih, nah itu biasanya ke kliniknya Bu Inong tuh, ada yang tahu? Dokter Inong. Nah, Dokter Inong itu kan khusus ya, ya kayak gini gitu. Nanti mereka berantem tuh, ih gue kejangkitan dari elu, ih kurang ajar. Ini beneran ya Allah, ini beneran. Saya diceritain sama Bu Inong tuh, antara pengen, udah sih Bu, nggak usah disembuhin gitu. Ya tapi kan nggak boleh ya, harus disembuhin. Maksudnya penyakit AIDS-nya yang nggak bisa sembuh juga gitu ya. Next, nah sebagai lajang maka apa yang harus dilakukan? Tadi udah disinggung sebetulnya sama Ustadz sedikit ya. Tapi saya mau negasin lagi, menikah itu bukan sekedar menikah. Ya, jangan menikah karena kepepet. Kepepet apa? Usia. Kepepet apa lagi? Pokoknya aku udah didesak, aduh. Karena apa, menikah itu bukan sekedar menikah. Coba saya lihat dulu yang wajah-wajah yang sudah menikah nih. Kan senyum-senyum yang udah menikah. Ya. Menikah itu bukan sekedar menikah, ada urut-urutannya ini tadi. Ya, udah dibacain juga, tadi udah disebutkan sama Ustadz. Ya, Quran surat Ar-Rum, apa? Litas kunu ilaiha? Enggak. Mawaddah warahmah? Enggak. Ya, begitu assalamualaikum Umi, ya suaminya baru juga nikah 3 tahun, ya elah istrinya pakai daster sobek-sobek. Ya, nanti istrinya jawab, makanya beliin dong gitu. Udah. Nggak ada mawaddah warohmah, nggak ada litas kununya itu. Ya, nah kemudian mengingat kebesaran Allah, tadi udah disebutin semuanya sama Ustadz ya, apa yang ada di slide ini. Tapi intinya adalah ini bisa dibaca ya, nanti boleh kok kalau mau diminta, udah saya copy ke laptopnya di sini panitia ya. Yang jelas apa? Menjauhi dari zina. Ya, sekali lagi, ya firman Allah apalah taqrabu zina, karena kenapa? Zina itu fahisya. Udahlah, fahisya. Orang free sex, apalagi LGBT, innalillahi. Ya, dan seterusnya, dan yang paling penting adalah apa? Buat visi, misi dan kurikulum. Yang kirim CV ke saya akhwat. Ya, biasanya kalau nggak ada kurikulum saya nggak proses. Ya, karena ini ada binaan saya lurus di sini, jadi saya tegaskan lagi. Saya nggak proses, ya. Yang kurikulum apa? Cuma sekedar CV, kan baru ngaku belum. Lu udah belum? Belum. Ya, pakai kurikulum setelah menikah mau apa? Kalau misalnya udah nikah nanti mau apa? Mau gimana? Anaknya mau gimana? Ya, jangan jadi orang tua permisif, jangan jadi suami istri yang permisif. Ya, next, Ara, lanjut. Berikutnya sebagai orang tua. Oke, karena tadi nggak banyak ya yang jadi orang tua. Ya, ini saya percepat aja, bangun bonding. Next, gimana caranya? Nah, melalui komunikasi 1, 2, 3, 4. 1, 2, lanjut terus ada 4 tingkatannya. 2, 3, 4. Oke, yang keempat. Yang tentu saja saya nggak bisa kasih sekarang. Ya, cuma ini urut-urutannya. Ya, seni komunikasi. Jangan menyamakan komunikasi anak TK dengan SD, SD SMA, SMP, SMP SMA, SMA dengan kuliah dan mau menikah, nggak sama. Ya, ada seninya tersendiri. Next. Kejar-kejaran. Ya, ini ya, lanjut semuanya aja, Ra. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah 5. 4. Oh, 3 ya. Oke. Nah, 4. Ya, ini jangan lupa yang paling penting 1, mahram. Selain ini ya, muraqabatillah itu penting banget, tapi saya nggak bisa ngejabarin. Mahram dan aurat jangan lupa dari kecil. Ya, apalagi yang udah punya anak, ajarin 3. Dan ini sudah dirumuskan oleh Bunda Eli Risman bekerja sama dengan KPAI, udah ngeluarin flyernya. Tapi masih banyak juga orang tua yang belum tahu bahwa
anak harus diajarkan untuk menutup apa? Mulut, mohon maaf, 1 mulut, 2 kemaluan, 3 belakang. Karena apa? Mulut tekankan pada anak hanya dipakai untuk 2. Makan, minum, dan bicara. Selebihnya gak boleh. Karena tadi yang cerita yang sebelumnya saya mau ceritain cuma jangan. Ya, itu melalui mulut, masih kecil. Ya, 1,5 tahun tuh innalillahi banget lah. Next, Ara, ini untuk orang tua. Ini sebenarnya bekal juga buat yang mau menikah. Ya, terhadap lingkungan sekitar apa yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Ya, jadi jangan sekedar sekolah nanti atau teman sekedar teman nggak boleh. Tapi harus tahu teman orang tuanya siapa, rumahnya di mana, ART-nya rumahnya di mana, kalau perlu bukan hanya KTP, kakaknya juga diminta. Karena tadi kan yang anak kelas 5 SD kejangkitan lesbian dari ART-nya. Ya, next. Ya, ini untuk sekolah. Ya, jadi saya keliling ke beberapa sekolah dan pesantren. Ya, kita harus mengakui bahwa memang ada beberapa. Ada satu kota di Jawa Barat ketika saya ke pesantren itu khusus putri ya, hafizoh, tingkat SMP, dan ada anak-anaknya yang lesbian, santriwatinya yang lesbian. SD IT, SMP IT, SMA IT, udahlah. Ya, ada aja kasus. Tapi bukan berarti ya udah deh, kalau gitu anak saya di rumah aja, jangan. Ya, anak harus diajarkan untuk menghadapi tantangan, menghadapi masalah di luar sana. Ya, jangan apa-apa ibu, jangan apa-apa bapak, jangan juga seperti itu. Next. Oke, sebagai seorang warga negara, oke, ya harus melek ya, harus update isu-isu. Ini udah keluar nih CDC. Apa itu CDC? CDC apa? Lupa saya. CDC. Lembaga kesehatannya Amerika biasanya tiap tahun mereka tuh ngeluarin CDC ya. Termasuk juga Asosiasi Psychiatry-nya of Amerika tiap tahun ngeluarin DSM itu apa? Bu dokter? Diagnosis jiwa lah gampangnya ya. Diagnosis jiwa, jadi kalau yang terbaru DSM-5 kita nggak boleh sedih, kalau sedih kita sakit jiwa. Itu kata DSM-5 ya, terus saja nanti sampai DSM-100, nah itu yang menyimpang ya. Lanjut, isu-isu terbaru, oke abis. Mohon maaf ya saya menyampaikannya dengan speed 120 km per jam. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, dan yang mau materinya nanti mungkin bisa minta ke panitia. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat Bunda Suci atas pencerahan dan materinya. Silahkan minum dulu sambil kita tunggu pertanyaan nih, mungkin dari yang para pendengar ini yang sudah mendengarkan ya, tadi dari Bunda Suci udah dicerdaskan sedarurat apa sih kondisi anak-anak sekarang gitu ya, sangat rentan untuk terpapar dengan virus LGBT ini ya. Kalau kita bilang virus sebenarnya diketawain sama para aktivis LGBT ya, emangnya ini penyakit gitu. Tapi ya ini kita udah tahu ya. Ara termasuk yang naik ke mobil komando ya ketika zaman kita dulu. 2019 kita tolak RUU PKS, makanya saat itu ya perjuangan kita demo sebagai gimana caranya kita harus tolak RUU PKS, tapi sekarang qadarullah sudah goal ya, kita tetap harus mencerdaskan gitu ya. Dan tentunya para calon orang tua, karena tadi PR-nya orang tua ternyata banyak banget untuk bisa melindungi anaknya dan membangun anak yang tangguh gitu ya, bukannya malah diumpetin di rumah karena takut ternyata di pesantren juga nggak jamin anak kita bisa akidahnya lurus dan lain sebagainya. Ternyata di pesantren juga ada, tapi ya bukan gitu ya. Kita harus menanamkan akidah yang lurus, tadi kata Bunda Suci, muraqabatullah, dan juga memperkenalkan batasan aurat dan juga mahram. Oke, langsung aja lah kita buka sesi tanya jawab pada abang mbak yang mungkin ada pertanyaan untuk Bunda Suci. Oh iya, boleh Bu. Assalamualaikum Bu.
Saya mau bertanya, cara melindungi diri dengan kondisi gimana ya, pergaulan yang seperti ini itu gimana pasang boundariesnya, karena kan ya jujur aja kita mungkin banyak yang kerja di kantoran, orang-orang kantor banyak yang nggak sholat, mungkin pergaulannya bebas, ada perselingkuhan segala macam, jadi ya kalau kita mau tapi di sisi lain khawatir kalau kita bakal tertular ke mereka, tapi di sisi lain juga kerja cari duit ya, gimana cara pasang boundariesnya. Sama yang kedua tuh untuk LGBT itu apa betul penyembuhannya bisa dengan ruqyah, karena saya banyak dengar dari ustadz itu LGBT itu emang ditempel begitu setan sih Bu katanya. Ya udah itu aja ya pertanyaan saya, makasih. Langsung ya, Mbak siapa tadi namanya, maaf? Happy, Masya Allah, happy terus ya Mbak ya. Insya Allah, Masya Allah. Ya, saya ngisi di sebuah bank, itu di daerah Mega Kuningan. Ya, setiap saya ngisi itu hari Jumat pada saat ikhwannya sholat, itu saya sering bertemu dengan melambai. Laki-laki melambai dan mereka pasti berhenti, saya ke lantai 21, mereka pasti berhenti antara 16 atau 18. Karena sering akhirnya saya nanya sama jamaahnya, saya nanya, Mbak itu kenapa sih kok bisa ketemu, itu emang ada di sini saya gitu ya, emang ada di bank, oh iya Bun, itu biasanya bagian sales dan marketing. Maksudnya iya ya kayak gitu, karena apa, manajernya homo dan mereka sendiri dan manajernya sendiri yang bilang mengklaim bahwa karyawan saya ketika saya punya karyawan yang homo itu mereka kerjanya 2 kali lebih keras daripada yang straight. Hah, saya bilang masa sih kok bisa begitu? Ya, nah sekarang gimana caranya gitu kan? Karena waktu itu sempat gempa juga dan posisi banknya itu udah labang, ada yang satu lantai ada yang sales dan marketingnya begitu. Kemudian sebelahnya, ya nanti kalau saya sebutin ketahuan dong, satu apartemen yang dia di bawahnya ada klub yang gitulah, itu sama juga klubnya untuk LGBT juga, gitu ya. Nah kita gimana caranya? Satu, perkuat iman dengan apa? Dengan kita belajar. Ya karena apa? Kalau kita belajar, terutama pasti belajar agama lah ya. Kalau kita mentarbiyah diri kita sendiri, ya. Ini kan udah banyak setiap hari Minggu ada di sini, besok Senin di mana. Atau kalau enggak misalnya YouTube sekarang kan udah banyak banget ya tayangan ustadz. Karena apa? Ketika kita belajar, ya, ketika kita tarbiyah itu Allah akan menghidupkan apa? Alarm. Alarm apa? Ketika di lingkungan kita berada di satu lingkungan, ya kita nggak tahu nih. Tapi Allah mengirimkan tanda alarm, kok kayaknya nih gak bener nih orang. Itu dari mana? Itu atas izin Allah semata. Karena apa? Karena kita belajar. Kalau kita gak belajar, kita sensitivitas kita atau alarm tadi gak nyala. Kita tahu karena kita belajar kan. Jadi kita tahu ciri-cirinya. Gak semuanya lo melehoi itu iya bener. Tapi secara fisik itu adalah indikator pertama. Ya, yang lain-lainnya masih banyak. Kita nggak bisa, tadi udah saya bilang kita nggak bisa narik anak kita, udah kalau gitu kamu di rumah aja, nggak bisa. Termasuk diri kita juga nggak bisa menarik diri dari lingkungan, contoh lingkungan kerja. Mbak masih mending, saya punya temennya Ara nih, satu organisasi, dia kerja, ya udah sebut aja emang, tapi udah bangkrut kan ya, nggak tahu masih ada apa nggak, di Matahari. Nah itu bagian, masih ada ya udah biarin aja. Nah itu di bagian apa gitulah pokoknya. Jadi ada satu yang dia benar-benar literally memang homo tingkat akut yang sudah sampai dia pakai pampers. Ara punya bayinya pakai pampers, wajar bayi. Ini orang dewasa pakai pampers, laki-laki. Kenapa? Karena kalau orang homoseksual dia tuh udah nggak bisa nahan, mohon maaf, pupnya. Jadi pupnya akan keluar begitu saja, makanya dia pakai pampers. Dan
teman satu organisasinya Ara tuh bilang, ya Allah Bun, kalau dia lewat itu bau satu ruangan. Ya iyalah. Terus gimana? Ya proteksi diri sendiri dengan tadi apa? Ya satu, tarbiyah, belajar. Yang kedua, udah ikutin aja sensornya Allah apa. Jangan deketin dia, jangan pernah nongki. Jangan pernah, lu mau gak nolongin gue? Enggak. Udah bilang aja. Karena apa? Orang-orang kayak gitu gak bisa tapi kasihan Bun. Oh enggak. Ya kalau kamu mau kejangkitan ya silahkan. Ya orang-orang seperti itu harus ditegasin. Enggak ya enggak. Ya enggak ada tuh, temenin dong gue sendirian. Oh enggak. Lama-lama apa? Malah kalau misalnya dulu waktu Ayla muda saya kasih tahu kan ya. Bagaimana mereka merabanya mulai itu beda. Kita kalau pegangan, pelukan sesama perempuan tuh biasa kalau yang memang normal. Tapi kalau yang nggak normal ada ciri-cirinya. Mau sampai kayak gitu ya jangan, nauzubillah min zalik. Gitu ya. Jadi yang pertama yang paling penting adalah belajar agama. Yang kedua sensitif terhadap apa? Tadi sensornya Allah. Kalau Allah udah nyalain alarm udah tarik diri dan tenang aja. Allah akan mengirimkan teman yang terbaik, lingkungan yang terbaik selama kita ada di jalan Allah. Jangan takut ditinggalin teman, jangan takut nggak ada teman. Kalau emang lingkungan kita mayoritas kayak gitu, gitu ya. Itu ya Mbak Happy, yang happy selalu insya Allah mudah-mudahan menjawab. Barakallahu fiik buat Yang Bunda apa? Suci. Oh Rukiah, oh iya. Keduanya. Jadi memang jadi dimodifikasi. Ya jadi pengobatan itu modifikasi. Ya satu Rukiah, yang kedua secara terapi secara psikis. Biasanya misalnya untuk orang-orang yang kecanduan pornografi, perjanjian dulu 3 bulan dia tidak akan mengakses pornografi. Ketika dia sehari mengakses pornografi, ngulang lagi dari awal. Sama LGBT juga gitu, di Peduli Sahabat gitu ya, sama di rumah konselingnya Pak Iqbal juga seperti itu. Gitu, jadi memang dikombinasi ruqyah dan psikisnya, gitu ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita masih ada 20 menit lagi. Jadi Bunda kalau mau jawab panjang-panjang boleh. Jadi kalau masih ada yang mau ditanyakan kepada Bunda Suci, ini Masya Allah pengalamannya luar biasa ini. Ceritanya sebenarnya masih banyak, ayolah ditanya-tanya dulu Bunda Sucinya. Oh iya boleh Mbak. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan penggunaan gadget pada anak ya Bu ya, itu sudah cukup memprihatinkan. Di lingkungan kita sendiri kan anak-anak itu kalau setiap di jalan pasti selalu udah megang gadget. Nah itu tuh peran orang tua untuk membatasi anak untuk menggunakan gadget itu seperti apa Bu? Karena kan pasti orang tua juga di depan anak itu sering menggunakan gadget. Jadi kalau misalnya orang tuanya melarang anak menggunakan gadget, tapi orang tuanya pakai gadget di depan anaknya itu tuh seperti gimana gitu Bu? Ya, Mbak Ica. Oh, oke ya. Udah menikah? Oh belum, Masya Allah, bagus. Nanti dibikin kurikulum sekalian. Ya, anak-anaknya untuk nanti pakai gadgetnya gitu ya. Saya pernah mengisi di sebuah rumah di Depok ya, dan itu bagus banget ketika saya masuk. Di kulkasnya ada tulisan rules memakai gadget di dalam rumah ini. Nah, jadi bisa kita seperti itu. Ya, karena apa? Karena udah sekarang memang anak-anak banyak tugasnya yang mengharuskan mereka mengakses gadget. Gitu kan? Maka orang tua harus gimana? Satu, bikin rules tadi. Rulesnya apa? Contoh, penggunaan gadget hanya di ruang umum. Misal ruang makan, ya, ruang keluarga, gak boleh sendirian di kamar buka gadget. Ya, jadi kalau misalnya dia buka gadgetnya di ruang makan, kan ada orang lalu lalang.
Ya kalau misalnya di rumah itu ada tantenya, neneknya, ART, misalnya orang tua bekerja gitu kan, minimal dia sungkan, ih ada nenek nih, gitu ya, ih ada si mbak nih, gitu. Jadi jangan biarkan mereka mengakses di kamar sendiri. Yang kedua, ini tadi bener, ya saya suka sedih kalau ngeliat makan-makan misalnya, makan keluarga yuk, begitu makan keluarga semuanya pada fokus ke gadget masing-masing, sampai babysitternya pun megang gadget. Itu pernah saya foto. Saya foto dari atas gitu ya, itu di Bekasi ya, di mall, satu mall di Bekasi, saya foto dari atas, saya zoom, itu buat bahan. Ya, buat bahan materi saya. Jadi ayahnya buka gadget, ibunya buka gadget, babysitternya nggak mau kalah buka gadget. Keren banget kan babysitter punya gadget gitu. Atau babysitter sekarang sambil dorong anak, ya ngapain mereka? Pakai, mereka mah sekarang udah keren ya, bukannya nyonyahnya juga, ART-nya juga kayak gitu. Ya, nah maka pakai gadget, boleh buka gadget tapi di ruangan umum. Ya, kemudian apalagi batasi waktu, jangan orang tua makan bareng. Ya, satu yang paling saya sebelin adalah ketika makan bareng pada buka gadget. Oh itu saya kesel banget. HP lagi. Nah ini yang pada buka HP mana? Langsung ngumpet di balik orang. HP-an gitu ya. Jadi jangan, kalau orang tua bilang jangan pegang gadget, orang tua harus nyontohin. Ya, jadi waktunya makan bersama ya makan. Mau pakai foto doang, oke foto doang, 1 menit ya foto, cekrek, taruh lagi. Jangan abis cekrek, upload dulu, aidah itu. Itu tuh, upload dulunya itu tuh. Abis upload nunggu apa? Nunggu like. Abis nunggu like nunggu apa? Nunggu komen. Ih Masya Allah, tabarakallah ya keluarganya, adem banget makan bersama, jawabin komen abis itu. Enggak kelar-kelar. Ya, jadi orang tua harus menjadi teladan. Ya, kemudian kalau misalnya anaknya udah gede gimana? SMP, SMA bikin kesepakatan. Kalau misalnya di sekolah yang SD IT, SMP IT atau yang IT IT itu kan biasanya gak boleh bawa HP. HP-nya dititipin, tapi jangan salah. Ya, anak-anak sekarang bawa HP-nya 2. Ya, yang satu yang dikasih ke guru, yang satu lagi diumpetin, dan mereka pinter banget cara ngumpetinnya. Ya biasanya yang jadi guru nih harus pinter-pinter tuh cari-cari gadgetnya. Nah seperti itu, maka kerjasama sama sekolah. Kalau di sekolah membatasi waktu, maka di rumah juga harus dibatasi waktu. Misalnya 2 jam, ya 3 jam, oke setelah itu matiin. Tapi ibunya jangan juga di bawah selimut, jam 11 live Shopee. Ya, jam-jam segitu biasanya diskonnya gede bun, 80% gitu. Muka istrinya bercahaya nanti kata suaminya. Gitu. Itu ya Mbak Ica, mudah-mudahan menjawab. Ya itu benar-benar tantangan ya. Kalau anak pesantren biasanya di rumah gadgetnya puas-puasin ya bun. Aduh, ya itu salah. Justru. Jangan dipuas-puasin juga, balas dendam. Karena Iya. di dalam gak boleh. Iya benar. Itu juga salah satu tantangan sih ya untuk jadi orang tua itu. Gimana ya kita sendiri kan sekarang orang tua kan generasi milenial dan generasi Z juga ya bun, yang sama-sama ketergantungan ya sama gadget. Gadget itu udah kayak ekstensi tangan kita gitu. Jadi Kalau ketinggalan dompet gak masalah, ketinggalan HP masalah. iya betul sekali. Jadi ketika kita lihat materi parenting, anak harus screen time cuman maksimal 1 jam gitu. Waduh kita aja screen time-nya bisa ya 3 tadi jam. 8 jam gitu ya. Jadi harus mencontohkan ke anak itu mulai dari diri sendiri. Itulah kenapa kita belajar persiapan dari sekarang. Bagus sekali pertanyaannya. Next, adakah lagi pertanyaan buat Bunda Suci? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang sex education karena tentu ada hubungannya tadi dengan LGBT dan seterusnya ya. Di usia berapa kira-kira kita pas nih buat ngajarin anak-anak berkaitan dengan hal itu, dan tentunya ada tahapannya ya. Usia berapa dan tahapannya itu mulai dari tahapan apa aja gitu. Karena kan tentunya kalau di luar sekolah kita kan nggak bisa kontrol ya, atau di luar rumah kita nggak bisa
ngontrol itu semua gitu. Sedangkan kalau misalnya diminta cerita juga bisa jadi anak takut dan segala macam gitu ya. Nah jadi kapan itu pasnya buat kita ngasih pendidikan itu buat mereka? Terima kasih. Mbak Im. Ya, ada yang harus diluruskan. Ya, kita umat Islam jangan memakai term sex education. Ya, kita pakainya apa? Tarbiyah jinsiyah. Walaupun ini bertolak belakang sekali. Ini mah versus nih. Ini ada, kalau tertarik di sini mungkin teman-teman bisa ikut, saya nggak cantumin, agenda percik mungkin ya, feminist class. Ini adalah salah satu agenda dari feminisme, sex edu. Ya, dan itu nggak boleh, jangan sampai kita terapin. Karena apa? Dari sex education. Jadi gini, sebuah kata dan kalimat yang itu dari barat, pasti filosofinya pun dari sana. Ya, maka ada nggak ya saya cantumin sedikit, sex edu itu tujuannya kayaknya ada di atas deh, slide sebelumnya. Tujuan dari sex education itu cuma satu, pleasure. Pleasure itu senang-senang. Ya, makanya kenapa kemarin pernah ada yang ngusulin untuk legalisasi kontrasepsi remaja dengan alasan sex edu. Karena apa? Tujuan mereka untuk pleasure tadi, untuk senang-senang, untuk having fun. Padahal tujuan kita nikah kan tadi. Ya, tujuan menikah di dalam Islam itu untuk apa? Litaskunu ilaiha, mawaddah warahmah. Kemudian apalagi tadi yang ayat-ayat setelahnya? Berkeluarga. Ya, beranak, cucu. Ya, maka harus diluruskan, mohon maaf, jangan pakai kata sex edu, tapi tarbiyah jinsiyah. Karena apa? Tujuannya udah beda jauh. Ya makanya tadi pas Mbak Im nanya saya langsung gini, jangan sex edu, gitu ya. Karena sex edu nanti pasti ujung-ujungnya kontrasepsi pada anak remaja dan yang belum menikah, gitu ya. Bahkan nanti mereka seperti yang sekarang nih. Bukan nanti, sekarang batasan usia nikah berapa? 21, 22. Nah nanti mereka mau naikin 25. Itu kan udah gak benar, standarisasi menikah berdasarkan usia. Karena apa? Sex edu. Gitu, jadi kita pakai terminnya, bahasanya adalah tarbiyah jinsiyah. Gitu, kalau tarbiyah jinsiyah itu apa? Tadi sebetulnya ada aurat, ya, batasan aurat. Laki-laki, batasan auratnya antara apa dan apa? Jangan sampai mereka dipegang. Mohon maaf, bokongnya, pahanya, ya, untuk yang laki-laki. Perempuan lebih lagi. Tadi kan saya udah ajarin sedikit ya, itu termasuk tarbiyah jinsiyah. Cuma saya enggak, silakan dicari flyer dari KPAI yang kerjasama dengan Bunda Eli Risman dulu apa? Buah hati. Ya, nah itu ada, bahkan mereka mengeluarkan YouTube-nya ada. Ya, untuk melindungi anak-anak. Ya, proteksi anak-anak dari seks bebas, ya, penyimpangan seksual. Salah satunya tadi yang udah saya contohin, mulut ditutup, itu ada lagunya sebenarnya, mulut ditutup, kemaluan dan belakang. Nah, itu tarbiyah jinsiyah. Siapa yang boleh memegang, siapa yang boleh melihat aurat? Orang tua, dokter yang didampingi oleh orang tua. Ya, dan masih banyak, itu tarbiyah jinsiyah. Jangan pakai sex edu, gitu ya. Kalau bicaranya sejak kapan? Sejak sedini mungkin. Tadi sebenarnya saya mau cerita kasus 1,5 tahun. Ya udah saya ceritain sekarang deh. Mohon maaf ya untuk yang belum menikah. Jadi kasus yang saya temukan di tetangganya Jakarta. Ya, anak umur 1,5 tahun. Mohon maaf banget. Dia punya ART keluarga ini. Ya, nah. Bapak ibu bekerja, ya, bapak ibunya, orang tuanya bersyukur karena apa? Wah, punya ART baru kali ini betah, ya. Tapi ternyata begitu anak laki-lakinya usia 3 tahun baru ketahuan bahwa anak laki-lakinya ini
diajarin sama ART-nya, mohon maaf untuk menjilati kemaluannya. Kemaluan ART-nya. Ya, kok bisa ketahuan? Nah, jadi ibunya satu saat pulang kerja karena pusing, mual. Bukan di jam yang biasanya jam 5, jam 6. Gitu ya. Kemudian anaknya pulang nanya, "Loh, kok mama udah pulang?" "Iya, mama nggak enak badan." "Oh, oke. Kalau mama nggak enak badan, aku jilatin aja." Makanya saya tadi nggak mau cerita. Tapi karena nanya. Makanya sedini mungkin, ya. Bengong kan? Bengong, gimana saya pas dengar curhatan itu. Anaknya masih 1,5 tahun, jadi bayangin selama 1,5 tahun anaknya punya kelainan seperti itu. Karena apa? Loss. Orang tuanya pikir, nanti aja. Ya, diajarinya nanti aja. Padahal mulut, ajarkan sama anak sedini mungkin. Mulut hanya dipakai makan, minum, bicara. Itu tarbiyah jinsiyah, ya. Gitu ya, Im. Kitabnya Tarbiyatul Aulad Syekh Nasih Ulwan. Punya lah insya Allah Umi mah. Ya, ada kan? Ada itu. Itu ya, Im, dan semuanya ini jadi pelajaran ya, sedini mungkin. Langsung pada pucet. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, ya. Terima kasih barakallahu fiik untuk jawabannya Bunda Suci. Kita cukupkan sesi pertama pada kali ini. Terima kasih banyak pada Bunda Suci. Mungkin sedikit review. LGBT ini di tadi ya, peta kemaksiatan yang awalnya itu sesimpel pembenaran, dan ini fokusnya adalah kita benahi diri dan lingkungan kita dengan ilmu gitu ya, dengan cara datang ke majelis ilmu seperti ini, memperkaya diri, dan tentunya mengajak orang-orang terdekat kita, kalau udah berkeluarga nantinya pasti mendidik anak kita untuk membekali diri dan tidak permisif terhadap pembenaran ini. Yang kedua ada adiksi yang kita lawan dengan terapi, rekrutmen yang kita lawan dengan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu ya, propaganda. Kalau punya kuasa di sekolah dan lain sebagainya kita buat peraturan, di negara apalagi. Mungkin di sini ada calon menteri atau calon presiden. Gitu ya, amin. Dan yang pasti dengan kita belajar dengan niat menuntut ilmu karena Allah gitu, Allah akan anugerahkan kepada kita alarm dan sensitivitas gitu ya, kepada diri kita gitu. Mungkin kita sudahi. Bu Suci tadi udah banyak sekali bicaranya gitu, jadi closing statementnya mau disampaikan atau boleh lah closing statement lagi. Dikit aja ya, reminder. Ya, ingat-ingat bahwa menikah bukan sekedar menikah, dan menikah itu bukan aku tambah kamu. Ya, saya minta maaf sama Ustadz Salim ya. Kalau Ustadz Salim kan aku tambah kamu jadi kita. Tapi saya mau nambahin dikit aja. Aku dan kamu itu jadinya kami. Ya, jadi bukan menikah itu hanya berdua, tapi nanti ada anak, orang tua, mertua, ipar, sepupu, dan yang lain-lain. Ya, jadi menikah bukan sekedar menikah. Itu aja. Ya. Jazakillah khair wa barakallahu fiik buat Bunda Suci dan juga abang mbak sekalian yang sudah menyimak dari awal. Kami tutup aja sesi kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.